Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianovian Dita, NPM 754232049, akan menyampaikan presentasi terkait studi kasus peninjauan Green Supply Chain Management di bidang manufaktur untuk memenuhi tugas ATS semester genap RPL D4 Logistik Bisnis untuk mata kuliah Logistik Halal dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Yang pertama akan disampaikan terkait dengan pengertian SCM atau Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok, produsen, gudang, distributor, dan pengecer hingga akhir pelanggan. Sedangkan Green Supply Chain Management merupakan inovasi lingkungan yang mengintegrasikan isu lingkungan dan SCM untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan organisasi. Beberapa literatur yang digunakan adalah metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi kedua metode tersebut dalam menganalisis dampak positif GSCM, yaitu desain ramah lingkungan, manufaktur ramah lingkungan, logistik ramah lingkungan, rekondisi, dan pembuangan inti. Beberapa dampak positif yang dapat dirasakan perusahaan seperti peningkatan produktivitas organisasi, meningkatkan kinerja lingkungan, mengidentifikasi tren pengembangan organisasi. Praktek ini dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh tekanan-tekanan dari berbagai kepentingan dan tekanan organisasi manajemen, sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan penyempurnaan model bisnis organisasi. Selanjutnya, introduction atau perkenalan. Kegiatan dalam lingkup supply chain management adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan aliran material informasi dan uang sepanjang rantai pasokan. Pada perusahaan manufaktur, kegiatan yang termasuk dalam supply chain management, klasifikasinya adalah 1. Kegiatan perancangan produk baru, product development. 2. Kegiatan memperoleh bahan mentah, produk, pembelian atau pasokan. Yang ketiga, perencanaan dan perencanaan produksi, planning dan kontrol. Keempat, ada kegiatan produksi. Kelima, kegiatan pengiriman atau pendistribusian. Yang terakhir adalah kegiatan manajemen pengembalian produk. Green Supply Chain Management merupakan inovasi lingkungan yang terintegrasi isu lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan. Masalah ini telah banyak dibicarakan oleh peneliti sebelumnya dengan mengangkat studi kasus pada perusahaan manufaktur. Beberapa peneliti menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, serta kombinasi kedua metode dalam menentukan hubungan antara praktek manajemen rantai pasok dan praktek lingkungannya. Tinjauan literatur. Yang pertama adalah Green Supply Chain Management pada pengelolaan lingkungan merupakan isu strategis utama untuk meningkatkan rantai pasokan. Didefinisikan sebagai integrasi permasalahan lingkungan dalam manajemen rantai pasok selama siklus hidup produk. Model Green Supply Chain Management sangat berkorelasi dengan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktek bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Green Supply Chain Management mencakup desain dan produksi ramah lingkungan serta fungsi teknologi dan daur ulang. Menurut Kumar, Green Supply Chain Management membagi proses menjadi 4, yaitu desain hijau, manufaktur hijau, logistik hijau, rekondisi, dan pembuangan inti. Yang pertama adalah Green Design, yaitu desain ramah lingkungan yang berkaitan dengan perancangan produk yang berkelanjutan secara ekologis dan menghasilkan lebih sedikit emisi dalam proses pembuatan dan saat digunakan, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan. Green Design juga dinilai mampu mendorong organisasi untuk berinovasi, meningkatkan brand posisi, dan komunikasi bisnis yang lebih baik. Dalam proses desain ramah lingkungan, ia menggunakan lebih sedikit energi dan mengeluarkan lebih sedikit emisi. Yang selanjutnya adalah Green Manufacturing, yaitu adalah proses mengubah produk dari bahan mentah menjadi produk jadi. Dalam proses tersebut, limbah yang dihasilkan dapat diminimalkan baik dalam bentuk emisi dan residu produk, seperti penggilingan logam dan dalam proses pemisinan. Tujuan manufaktur ramah lingkungan adalah untuk mengurangi dampak buruk dari proses manufaktur sehingga menjadi hijau proses pembuatannya, menghasilkan produk yang berkualitas sehingga terhindar dari banyak retur dan kerusakan, dan tidak ada limbah atau polusi yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya bahan baku.
Yang selanjutnya adalah green logistik, yaitu aliran sumber daya dari hulu ke hilir untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan perusahaan pelanggan. Kegiatan dalam proses distribusi logistik seperti logistik pengadaan, logistik produksi, logistik distribusi, logistik pembuangan, dan logistik balik. Selagi beraktivitas di logistik distribusi ramah lingkungan mencakup pengemasan ramah lingkungan dan transportasi ramah lingkungan. Logistik ramah lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi dalam proses logistik seperti dengan mengoptimalkan rute, memaksimalkan volume transportasi, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan mengurangi emisi bahan bakar. Selanjutnya terkait result atau studi kasus yang ada pada artikel tersebut adalah data pada kuesioner Zoo menunjukkan bahwa proses pada perusahaan Tiongkok memiliki dampak pada lingkungan sekitarnya. Kuesioner yang disebarkan pada 314 pakar industri perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan di Tiongkok sudah melakukan green supply chain management dengan baik dan sudah berjalan dengan kuat. Hal tersebut dikarenakan bahwa adanya kesadaran terhadap lingkungan dan adanya peraturan yang melengkapi sebagai kewajiban. Studi kasus dilakukan pada perusahaan tekstil dan pakaian jadi di Taiwan yang melakukan praktek green supply chain management dengan cara pengadaan ramah lingkungan, kolaborasi dengan pelanggan, menggunakan green design, dan adanya pemulihan investasi. Studi kasus juga dilakukan oleh Kebenei di perindustrian tekstil di Eldoret, Kenya, dan oleh Puryono di pabrik gula Trangkil untuk mempelajari dengan cara menyebarkan kuesioner yang sama. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi yang dapat mengambil keputusan dalam menggambarkan hubungan tersebut antara rantai pasok hijau dan kinerja keuangan perusahaan. Analisis menunjukkan hal itu ketika perusahaan menerapkan pengadaan ramah lingkungan, manufaktur lingkungan, dan distribusi ramah lingkungan dapat melakukan meningkatnya keuangan perusahaan dan efisiensi sebesar 12,7%. Kesimpulannya adalah penerapan green supply chain management mampu memberikan dampak positif beberapa perusahaan manufaktur seperti meningkatkan produktivitas organisasi baik dari finansial dan efisiensi, kinerja lingkungan, dan untuk mengidentifikasi tren dalam pengembangan organisasi. Agar penerapan green supply chain management bisa sukses, diperlukan dukungan penuh dari manajemen yang dapat berupa tegas beraturan untuk mendorong kepedulian pihak-pihak yang terlibat. Untuk penelitian selanjutnya akan membahas dampak penerapan kegiatan green supply chain management terhadap kemajuan perusahaan, sehingga peneliti dapat membahas secara detail hubungan masing-masing kegiatan dalam peningkatan kinerja perusahaan. Maka selanjutnya juga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam pembuatan green supply chain management yang sesuai keputusan dan akan diterapkan pada organisasi. Dari saya terkait dengan studi kasus tersebut yang ada di artikel adalah penerapan green supply chain management memiliki banyak dampak positif baik untuk perusahaan yang menerapkannya maupun untuk lingkungan sekitarnya. Maka hal tersebut harusnya lebih banyak lagi diterapkan dan wajib dilakukan oleh para pelaku usaha terutama pada kasus ini di perusahaan manufaktur di Indonesia. Jika hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang secara resmi dan semua telah menerapkannya, maka akan berdampak baik pada lingkungan di wilayah Indonesia ini sampai dengan ke depan bagi anak cucu kita kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.